Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya bersyukur, berterima kasih atas dukungan teman-teman dan Bapak Ibu semua atas program Kesaksian Iman ini. Dan itu sungguh sangat memberkati kita semua. Dan saya berharap Bapak Ibu sehat, ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, serta apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua dibikin Tuhan berhasil, serta menjadi berkat besar bagi banyak orang. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang yang dahulunya beragama tetapi tidak jelas, pernah beragama Buddha, lalu Kristen, lalu kemudian ateis, dan hidupnya penuh dengan kekelaman, dan dia seorang pemberontak, seorang yang sebenarnya sesungguhnya memang tidak mengasihi dan tidak percaya kepada Tuhan. Beliau bernama Pak Chandra, ya. Namun di dalam kehidupannya yang kelam itu, beliau akhirnya masuk penjara, ya. Perbuatan kriminal yang dilakukannya membawa beliau masuk ke dalam penjara, dan akhirnya di dalam penjara tersebutlah beliau bertemu dengan Tuhan. Tuhan menampakkan kepada beliau seluruh kehidupannya di masa yang lalu, kehidupannya yang kelam, yang membuat beliau tidak bisa lagi memungkirinya, tidak bisa lagi menolaknya. Seperti sebuah film, Tuhan menampilkan kehidupannya di masa lalu yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara sekalian, nama saya Chandra. Saya akan menceritakan mujizat Tuhan yang terbesar dalam hidup saya. Saya lahir dari keluarga Buddha, dari kecil sampai besar. Kemudian saya sempat ke gereja dan menikahnya tapi di wihara. Pernikahan saya cuma bertahan 4 tahun. Di tahun 2004 saya mengalami banyak musibah, sampai akhirnya saya ditinggalkan oleh istri, dan saya pun sampai pada suatu titik saya bunuh diri. Kemudian buat saya sekarang mungkin itu adalah mujizat bahwa warga di seberang rumah saya menyelamatkan saya. Tapi sejak selamat dari kejadian itu, saya malah menjadi ateis. Saya menjadi tidak percaya dengan adanya Tuhan, karena bagi saya lapar, Tuhan juga nggak bisa bikin saya kenyang. Masalah saya begitu banyak, juga Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi yang solusi bagi saya pada saat itu hanya satu, yaitu uang. Akhirnya saya menjadi ateis, saya hanya fokus sama uang. Tapi keadaan ternyata malah makin parah. Ayah saya ditangkap polisi dan dia dihukum mati. Pada saat itu tetap saya bukannya sadar untuk kembali ke Tuhan, tapi malah semakin fokus pada uang, karena saya tetap menganggap uang itu solusi segalanya. Sampai akhirnya kehidupan saya makin tambah parah. Saya menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang, dan akhirnya tahun 2011, selama 7 tahun saya ateis. Akhirnya saya sendiri masuk penjara. Pada waktu itu saya kebingungan, karena saya tidak tahu saya salah apa sebenarnya. 2 minggu pertama saya marah-marah sama Tuhan. Kalau sekarang dipikir itu sangat lucu ya, karena 7 tahun saya ateis, tapi 2 minggu pertama saya masuk penjara, saya marah-marah sama Tuhan. Sampai akhirnya setelah 2 minggu itu, Tuhan datang ke saya. Dia bawa saya flashback ke belakang, 3 hari 3 malam, siang dan malam. Ada ribuan peristiwa yang Tuhan bukakan. Dia bawa saya ingat ke belakang dari kecil sampai ke hari H, ribuan peristiwa. Dan dia tunjukkan semua kesalahan saya. Semua salah. Banyak sekali saya membela diri. Saya berusaha untuk membenarkan diri. Saya bilang itu kan kebudayaan, itu kan ajaran dari keluarga. Tapi tetap ketika Tuhan bilang salah, tetap salah. Guilty feeling turun terus. Sampai akhirnya pada puncaknya, pada malam yang ketiga, saya benar-benar sudah tidak kuat lagi. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan cukup. Oke, nggak usah dibukain lagi, saya udah tahu saya salah. Bayangkan 2 minggu
Saya bilang ke Tuhan bahwa saya nggak punya salah, kenapa saya bisa ada di penjara ini. Tapi ternyata setelah Tuhan bukakan, seakan-akan saya disadarkan bahwa saya di penjara ini bukan cuma karena kasus, tapi Tuhan punya maksud yang lain untuk membukakan semua apa yang salah dalam hidup saya. Dan di sana Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang sangat aneh, karena saya belum pernah baca Alkitab sebelumnya. Dan di sana Tuhan pada malam yang ketiga itu saya berlutut dan Tuhan berbicara kepada saya, buka Matius 5 ayat 25 sampai 26. Waktu itu saya nggak punya Alkitab. Beda 2 bantal di sebelah saya ada seorang Katolik dan saya pinjam Alkitab itu dan saya buka. Saya nggak tahu Matius itu di mana awalnya. Jadi saya cari dari daftar isi. Saya cari dari daftar isi, ketemu Matius itu di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru di mana juga saya awalnya nggak tahu. Sampai saya cari akhirnya ketemu di tengah. Matius 5 ayat 25, ayat itu benar-benar menggugah hati dan pikiran saya. Sehingga akhirnya melalui ayat itu, saya jadi mengakui bahwa ternyata Tuhan itu ada. Ayat itu sebenarnya sudah tidak berguna buat saya, karena ayat itu diperuntukkan bagi orang yang masih di luar sebelum masuk penjara. Tapi suara yang suruh saya buka Matius 5 ayat 25-26 ini meyakinkan saya bahwa dia adalah Tuhan. Jadi selama ini saya nggak percaya Tuhan itu ada, dipatahkan dengan ayat itu. Dan yang lebih menakutkan saya itu ayat 26-nya. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, maksudnya dari penjara, sebelum kau bayar hutangmu sampai lunas. Saya bingung, saya punya hutang apa? Akhirnya Tuhan bilang, hutangmu adalah karena engkau tidak mau mengenalku sebagai penciptamu. Saya dibikin tambah bingung lagi. Karena gimana cara saya kenal Tuhan? Saya tahu ada Tuhan namanya Yesus 2000 tahun yang lalu sudah meninggal. Saya juga tahu ada Tuhan namanya Buddha, Kuan, Kong, Kuan, Intuti, Kong, saya yang disebutkan Tuhan Dewa. Itu semua Tuhan buat saya. Sampai akhirnya suara itu menyuruh saya buka lagi di Yohanes 1 ayat 1. Dia suruh saya baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian masuk ke ayat 14, suruh saya baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia di antara kita, di bla bla bla, dan telah diakhiri dengan bahwa firman itu adalah Yesus Kristus. Dan dia suruh saya balik lagi baca ayat 1. Kalau kamu sudah tahu firman itu adalah Yesus Kristus, baca lagi ayat 1. Pada mulanya adalah Yesus, makanya dia disebut Alfa dan Omega. Dan Yesus bersama dengan Allah, ini bicara Kejadian 1 ayat 28, marilah kita menciptakan manusia. Hutang saya karena saya tidak mau mengenal dia sebagai pencipta saya. Dan yang terakhir, Yesus itu adalah Allah. Nah, sejak saat itu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan sejak itu saya dibimbing. Selama hampir 2 tahun saya di dalam penjara. Saya dibimbing dari Matius sampai ke Wahyu, baru dari Kejadian sampai Maliaki. Dan di sana pula saya menerima Tuhan bukakan bahwa ternyata hidup saya ini saya punya panggilan khusus. Begitu banyak kejadian yang Tuhan bukakan waktu saya dibawa flashback. Itu ternyata ada tujuan-tujuannya. Setiap masalah yang Tuhan izinkan datang ke dalam hidup saya, itu adalah proses pembentukan sebenarnya. Nah, sampai akhirnya saya terima 2 panggilan dalam hidup saya. Yang pertama, ketika saya menyerahkan seluruh sisa hidup saya, Tuhan bukakan bahwa saya ketemu Tuhan di penjara, maka saya harus kembali ke penjara untuk mengajarkan kembali apa yang diajarkan kepada saya, untuk membantu saudara-saudara saya yang di dalam penjara. Panggilan kedua itu terjadi ketika saya menyerahkan seluruh sisa harta saya. Karena waktu itu saya bilang ke Tuhan, Tuhan kayaknya dari satu Alkitabnya ada satu firman deh yang saya nggak akan bisa lakukan. Karena saya orang Chinese. Firmannya, jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin, dan kau ikutlah aku. Jadi ketika Tuhan buktikan bahwa ternyata selama ini saya pikir bahwa saya manusia ini nggak bisa hidup tanpa uang. Tapi ternyata Tuhan buktikan waktu saya di dalam, ternyata bisa. Firman Tuhan berkata, kita hidup bukan cuma dari roti saja, tapi juga dari firman. Dan ternyata itu terbukti. Itu mujizat yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi waktu itu posisi saya tinggal punya 1 rumah dan 1 mobil.
saya serahkan rumah dan mobil kepada Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa pintuku itu terbuka untuk siapapun. Dan di sanalah saya menyadari bahwa saya terima panggilan yang kedua dalam hidup saya, yaitu membuka rumah singgah. Maka sampai sekarang rumah saya dipakai untuk menampung para saudara-saudari yang tidak punya tempat tujuan. Di sana kami bantu untuk pemulihan, untuk pemuritan, sampai mereka juga diberikan skill untuk bisa mandiri, survive. Dan ketika pemulihan keluarga terjadi, mereka boleh pulang. Ketika mereka sudah bisa mandiri, mereka pun bisa keluar dan kembali kepada masyarakat. Di Alkitab dituliskan banyak sekali mujizat-mujizat. Perjanjian lama 10 tulah, kemudian Musa belah laut, semuanya mujizat-mujizat besar. Tapi bagi saya, mujizat terbesar itu adalah ketika Tuhan berkarya dalam hidup saya dan Tuhan merubah saya yang lama. Karena saya tahu banget saya ini siapa. Saya tahu banget kebiasaan buruk saya apa aja. Dan hal itu tidak ada satu manusia pun yang bisa merubah saya. Karena saya tipe orang yang pemberontak, karena saya seorang yang fatherless. Orang tua aja saya nggak dengar. Jadi tidak ada orang yang bisa merubah saya. Jadi bagi saya itu satu hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Malah ketika Tuhan berkarya dalam hidup saya dan merubah banyak sekali karakter lihat saya yang buruk, maka bagi saya itu adalah mujizat yang terbesar dalam hidup saya. Karena saya tahu itu hal yang tak mungkin terjadi. Sampai sekarang Tuhan masih bentuk, masih proses, perubahan demi perubahan masih terjadi, mujizat masih terjadi setiap hari. Dan semua karya Tuhan ini saya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bagi Dia untuk selama-lamanya. Semoga kesaksian ini memberkati saudara-saudari sekalian, terus setia di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa, kita sungguh terberkati oleh kesaksian Pak Chandra. Akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan selalu ingin setiap jiwa diselamatkan. Walaupun kehidupan Pak Chandra itu kelam, jahat, dan sangat menjijikkan bagi Tuhan. Tuhan tetap mengasihi beliau apapun yang pernah diperbuatnya. Dan akhirnya puji Tuhan beliau bertobat dan minta ampun kepada Tuhan dan menyesali dosa-dosanya. Dan akhirnya puji Tuhan sekarang menjadi seorang pelayan Tuhan yang membuka pelayanan bagi orang-orang yang pernah mengalami hidup di lapas, di penjara. Dan beliau menjadi berkat bagi mereka yang pernah masuk ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita melihat kasih Tuhan begitu luar biasa. Dan kita tentunya juga harus demikian, mengasihi setiap jiwa, apapun profesinya, apapun perbuatannya, apapun masa lalunya. Karena Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tetap mengasihi mereka, walaupun hidup mereka tidak menggambarkan hidup yang baik dan benar. Demikianlah kita terus bersaksi, kita terus berdoa, dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan tentunya kita tidak pernah menyerah, tetap setia di dalam Tuhan, dan teruslah berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.